Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dibacakan sejarah dan perjalanan spiritual Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu. Kisah ini dikutip dari Hubul Watoni Blogspot. Beliau adalah Muhammad Ali Batu Bangke Ilang Sabil yang oleh para sejarawan lokal maupun Belanda dianggap sebagai tokoh paling harismatik sepanjang sejarah perjuangan rakyat Lombok, pemersatu masyarakat khususnya umat Islam, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata dari perpecahan, dan juga sebagai pejuang dalam perang melawan kekuasaan penjajahan Hindu Bali di Lombok. Dengan karisma beliau yang luar biasa, saat itu telah menjadi modal utama dalam mempersatukan semua kalangan yang ada di Lombok, yang terkenal sangat sulit untuk diwujudkan, dan kemudian membawa mereka kepada satu tujuan yaitu perjuangan suci. Keretakan-keretakan hubungan masyarakat Lombok yang ada tersebut, tidak lepas dari keterbelakangan dan adanya perasaan yang selalu ingin menang sendiri di antara mereka. Tentang keadaan ini dapat diketahui dari Babat Lombok, Babat Selaparang, Babat Sakre Karangasem dan beberapa laporan dari pemerintah Belanda, antara lain. Tentang karisma beliau yang luar biasa itu, dapat diketahui dari sebuah laporan pemerintah Belanda yang menjelaskan sebagai berikut. Di tanah ini, Lombok, Haji Muhammad Ali menebarkan benih torikotnya, yang menurut catatan Belanda disebut dengan Sekte Nakasabandrija. Orang-orang berdatangan kepada Muhammad Ali di Sakre minta dibayat masuk torikotnya. Kaum bangsawan dan juga rakyat jelata menganggap suatu keberuntungan apabila diperbolehkan bergabung dalam barisan para murid yang melakukan ziarah ke tempat kediaman Sang Guru Suci. Laporan Belanda, Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1897 sampai dengan tanggal 4 November tahun 1897, KV tanggal 28 November tahun 1896, V19, halaman 26 sampai 28. Tentang ketololan dan keterbelakangan pemikiran yang membuat orang Sasak saat itu selalu terpecah belah pada khususnya, dapat diketahui dari Babat Selaparang Babat Sakre Karangasem. Terkisahkan sekarang di Bali, sudah siap lengkap perbekalan dan senjata, para gusti diperintahkan untuk mencari kapal layar tempat bekal mesin dan peluru. Ada bantuan dari Tabanan, Buleleng, dan Mangwi juga ikut membantu. Begitulah ceritanya, persiapan itu sangat baik, kata musyawarah itu. Raja Sasak itu semuanya tolol, Babat Selaparang bait 451. Mule meno kelampan Sasak, darak pade mele ngasorin, mele mesak-mesak, kewastuan pade cerengeh, marak beberas pesiak tetolang, darak pade likat mudi. Babat Sakre Karangasem. Tentang kepahlawanan beliau dan cita-cita perjuangannya yang suci dapat disimak dalam laporan Van der Kraan, 1980, yang mengutip pokok-pokok pembahasan Nip en Asbek Bruse pada tahun 1897 dan dalam Babat Lombok II. Pada tahun 1891 orang Muslim dari suku Sasak di Lombok melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Raja Bali, Anak Agung Ngurah Karangasem. Ini bukanlah pemberontakan yang pertama, tetapi memang yang paling dahsyat. Berbeda dengan sebelumnya, maka pemberontakan kali ini tidak dapat dipadamkan. Pemberontakan ini telah menyebabkan berakhirnya setengah abad kekuasaan Bali di Lombok dan mengundang campur tangan Belanda. Van der Kraan. Sedangkan dalam Babat Lombok II dilukiskan tentang tujuan perjuangan suci itu sebagai berikut. Mun kesukak aulolui, te briuk ngiring Tuan Guru, turut perang sabil andang bet, mun te pade menang lemak, ite pade, ndek te buring te pegisik, rakse, dese, dasan te irik, petin kebon bangket te kawi endidik anak jari, gen payas gumi selaprang sesenik. Secara terperinci tentang sejarah kepahlawanan beliau ini dapat dibaca dalam Babat Sakre Karangasem. Babat ini belum lama berselang diterbitkan oleh Yayasan Kertaraharja di Sakra, berupa stensilan dengan catatan-catatan singkat oleh L. Jelenge. Adapun khusus tentang sejarah perjalanan keguruan beliau dalam tasawuf, torikot, maka dapat disimak dari kisah yang dituturkan oleh Bapak Guru Syekh Abdusomad Habibullah sebagai berikut. Sejarah keguruan Muhammad Ali berawal dari mimpi, di mana beliau dalam mimpi itu bertemu dengan Bahaudin al-Naqsyabandi atau dalam dialek penyebutan, masyarakat Sasak dikenal dengan nama Syekh Baidin yang memerintahkannya untuk melakukan suatu pelayaran ke Mekah, dengan membawa perbekalan berupa 160 biji paku, sebuah palu dan sebuah sabuk saje sepanjang 40 depa. Sampai pada mimpi yang ketiga beliau belum juga melaksanakan perintah mimpi itu, hingga akhirnya pada mimpi yang keempat beliau baru berlayar dengan ditemani oleh seorang sahabatnya, yaitu Guru Adam dari desa Aik Mual Praya. Dalam perjalanannya, beliau menghadapi berbagai rintangan yang menyebabkan perahunya pecah.
Guru Adam dengan susah payah menyelamatkan diri dan akhirnya terdampar di desa Pengantap Sekotong. Sedangkan beliau juga berhasil menyelamatkan diri karena menemukan pohon pao jenggik mangga yang tumbuh di tengah lautan. Kemudian teringat dengan bekal yang ada, beliau pun mulai memanjat dengan menggunakan paku yang dibawanya hingga menghabiskan 100 biji paku. Setelah sampai di atas pohon itu, beliau melihat buahnya yang hanya berjumlah 1 biji. Namun mendadak seketika itu seekor burung Garuda datang dengan cepat dan memakan buah mangga itu hingga setengahnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan, beliau segera bersembunyi, dan dengan sangat hati-hati beliau mengeluarkan sabuk saje kemudian mengikatkan dirinya di kaki burung itu. Karena burung itu hanya memakan setengahnya saja, beliau berpikir, di sini tidak ada yang bisa saya makan kecuali buah ini. Buah itu pun dimakannya hingga dirasa cukup sekedar untuk mengganjal perut. Setelah burung itu terbang jauh hingga sampai ke tengah hutan, yang dalam dialek Sasak disebut dengan hutan serandik yang ada di negeri Mesir. Beliau melepaskan ikatan sabuknya untuk segera turun sebelum burung itu sadar dan melihatnya. Malang baginya, di tengah hutan itu beliau dikepung sekawanan binatang buas, serigala, yang menyebabkan harus segera menyelamatkan diri dengan memanjat sebatang pohon dengan menggunakan sisa 60 biji paku yang dibawanya. Setelah beberapa saat, seekor serigala yang merupakan raja sekawanan serigala itu segera memanggil serigala-serigala lainnya, dan kemudian beramai-ramai mengencingi batang pohon itu sehingga membuat batangnya menjadi goyang. Melihat kondisi tersebut, dengan cepat beliau mengikat kerisnya pada ujung sabuk saje dan menjatuhkannya ke mulut serigala hingga akhirnya binatang itu mati. Melihat rajanya mati, serta-merta yang lainnya ketakutan dan segera melarikan diri. Dengan perasaan lega dan penuh rasa syukur yang mendalam, beliau segera turun untuk menguliti binatang itu hingga kulitnya dapat dijadikan sebagai pakaian penghangat. Di perjalanan selanjutnya beliau melewati sungai Nil, terdapat tempat di sungai itu yang airnya dapat mengubah segala benda yang jatuh di dalam menjadi membatu keras bagaikan batu. Melihat hal tersebut, beliau menjadi takut dan ragu untuk menyeberang. Beliau tidak berputus asa, segera diambilnya debu untuk bertayamum dan kemudian melaksanakan sholat sunat. Usai sholat, beliau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diberi pertolongan dari kesulitan yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dengan menurunkan hujan badai dahsyat yang menyebabkan sebatang pohon besar tumbang dengan posisi melintang seperti sebuah titian di atas sungai itu. Dengan hati-hati beliau berjalan di atas pohon yang tumbang itu dan berhasil melewati sungai tersebut. Namun karena rasa penasaran terhadap apa yang dilihatnya, beliau mencoba untuk membuktikan dengan mencelupkan jari telunjuknya ke dalam sungai. Dengan kekuasaan Allah, jarinya segera berubah membatu, menjadi keras bagaikan batu, dan oleh karena jari yang telah membatu inilah akhirnya gelar Muhammad Ali Batu dinisbatkan kepadanya. Singkat cerita sampailah beliau di sebuah desa di negeri Mesir dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakatnya. Oleh masyarakat setempat beliau kemudian diarak ke istana Raja, Sultan. Karena Sultan tertarik dengan kulit binatang yang dibawanya, maka dibelinya kulit binatang itu seharga dengan 4 kantung uang dengan maksud untuk dijadikan jimat. Di desa itu beliau menginap di rumah seorang penghulu agama yang menceritakan kepadanya bahwa syekh yang selama ini beliau cari itu pada tiap 3 tahun sekali datang berkunjung ke desa tersebut dengan rupa yang berbeda-beda, dan itulah sebabnya mengapa ketika beliau datang ke desa itu disambut dan diarak ke istana raja. Hal itu tidak lain karena beliau dianggap sebagai sang syekh. Penghulu itu juga menambahkan bahwasanya syekh tersebut kini sedang melakukan suluk di Jabalil Asir, Gunung Asir yang terletak di negeri Yaman. Setelah mendengar cerita itu, Muhammad Ali mohon agar diantarkan ke tempat tersebut. Penghulu itu menjawab bahwa ia tidak berani pergi ke tempat di mana syekh berkholwat. Kemudian Muhammad Ali berkata, "Bila Anda tidak berani ke tempat itu, maka cukuplah Anda tunjukkan di mana arah menuju ke tempat itu." Oleh penghulu itu permintaan beliau dikabulkan. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan ke tempat tujuan. Ketika mereka telah dekat, penghulu itu kemudian menunjukkan tempat yang oleh Muhammad Ali merupakan tempat yang tidak asing lagi baginya, sebab beliau beberapa kali melihatnya di dalam mimpi, dan sebagai tanda terima kasihnya atas pertolongan penghulu yang telah menunjukkan tempat itu, beliau menghadiahkan kepadanya seluruh uang 4 kantung, tanpa tersisa sedikit pun.
Ini merupakan itibar, contoh, bahwa ilmu hakikat adalah ilmu yang tidak ternilai dan juga tidak bisa ditukar atau dibandingkan dengan harta berapapun banyaknya, walau hanya sekedar ditunjuki tempat menuntutnya saja, apalagi sampai dapat menerimanya. Ibrah ini hendak menjadi renungan bagi setiap jamaah untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak semua orang mampu berpikir akan tingginya ilmu ini, dan juga tidak semua orang sanggup menghargainya sebagaimana Muhammad Ali telah menghargainya. Setelah itu beliau pun bertemu dengan Syekh Baidin dan langsung mengucapkan salam kepadanya. Namun beliau sangat terkejut ketika sampai di hadapan Syekh Baidin, beliau bukannya mendapat sambutan sebagaimana yang diharapkan, malah sebaliknya, mendapat makian. Syekh Baidin bertanya, "Siapa yang menyuruhmu ke sini menemui saya?" Muhammad Ali menjawab, "Anda wahai Syekh." Kemudian setelah itu oleh Syekh Baidin mempersilahkan beliau untuk segera memasuki ruang suluk. Ketika berada dalam pertapaan itulah ubun-ubun beliau diusap oleh Syekh Baidin hingga menyebabkan beliau berteriak-teriak dan merasa ketakutan yang luar biasa, karena diperlihatkan kepadanya keadaan siksa neraka yang konon saat itu sesaat terasa seperti 70 tahun lamanya. Kejadian saat itu telah meninggalkan bekas yang sangat mendalam, hingga menyebabkan beliau menyerahkan hidup dan matinya kepada Syekh Baidin untuk mendapatkan bimbingan. Oleh Syekh Baidin, beliau kemudian diperintahkan untuk masuk kembali ke tempat halwatnya yang kemudian ditutup dengan batu, dan di tempat itulah beliau tinggal selama 3 tahun. Sementara beliau berada di tempat halwatnya tersebut, di Lombok sahabat beliau Guru Adam kembali melakukan pencarian dengan tujuan agar dapat menemukan beliau hidup atau mati. Namun usaha pencarian itu hasilnya tetap nihil. Untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya. Setelah berada selama 3 tahun di dalam batu tersebut, tiba-tiba saja tatkala bangun beliau telah mendapatkan dirinya berada di rumahnya di desa Sakra. Keadaan ini bukan hanya mengejutkan dirinya, namun juga bagi keluarga dan seluruh masyarakat desa saat itu, yang secara spontan membunyikan kentongan tanda bahaya karena mendengar istri Muhammad Ali berteriak-teriak terkejut bahkan ketakutan, tatkala tiba-tiba melihat seorang lelaki tidur di dalam rumahnya. Hal tersebut dapat dipahami, sebab sebelumnya beliau dianggap sudah meninggal ketika terdengar kabar perahu yang ditumpanginya pecah, dan terlebih lagi usaha pencarian yang dilakukan oleh Guru Adam tidak menghasilkan apa-apa. Keadaan pun kembali tenang setelah beliau menjelaskan kepada masyarakat semua peristiwa yang dialaminya hingga akhirnya kembali ke desa Sakra. Selang beberapa waktu di Sakra, tiba-tiba beliau mendapatkan sepucuk surat dari Syekh Baidin yang memerintahkannya agar kembali berlayar ke negeri Mekah, dengan pesan apabila telah mendekati pelabuhan Jeddah nanti pada hari Jumat tengah hari untuk segera masuk ke sebuah masjid yang terletak di tengah lautan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian beliau berangkat dan sampai di tempat itu pada waktu yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat. Ketika beliau memasuki masjid, nampak suasana sepi tanpa seorang pun berada di dalam. Namun keadaan tiba-tiba berubah, dalam waktu sekejap entah dari mana asalnya, jamaah yang terdiri dari para waliullah telah memenuhi ruang masjid. Kemudian setelah khutbah Jumat, Syekh Baidin datang untuk mengimami sholat Jumat dan Muhammad Ali berdiri tepat di belakangnya. Usai sholat, para waliullah secara perlahan kembali menghilang dan keadaan pun kembali sepi kecuali beliau dan Syekh Baidin. Karena khawatir Syekh Baidin juga akan meninggalkan tempat itu, segera beliau ikatkan jarinya ke surban Syekh Baidin hingga ketika sang Syekh hendak meninggalkan tempat itu, beliau merasa ada yang menarik surbannya. Syekh Baidin pun tahu kalau Muhammad Ali ada berada di belakangnya, dan dengan segera kemudian beliau memanggil kembali jamaah sholat Jumat para waliullah untuk berkumpul serta mengumumkan bahwa Muhammad Ali adalah tempat menutup segala pengajian. Dan di masjid inilah Muhammad Ali untuk pertama kalinya menerima tawajuh sekaligus mandat dari Syekh Baidin sebagai guru ilmu hakikat. Singkat cerita, setelah itu beliau berhaji dan kemudian beliau kembali ke Lombok untuk memberi pengajian kepada masyarakat di Pulau Lombok, menegakkan kebenaran memimpin mereka untuk mencapai kemerdekaan dari tangan penjajahan Hindu Bali sebagaimana telah dikisahkan. Dengan demikian, maka hubungan antara Muhammad Ali Batu dengan Syekh Bahauddin Naqsyabandi bukanlah hubungan keguruan yang bersifat barzaki atau uwaisi, karena pertemuan tersebut bukan dalam wujud ruhani, ataupun dalam mimpi, namun pertemuan langsung secara zohir, nyata, walaupun sebagaimana telah dikisahkan, bahwa jarak kehidupan di antara keduanya adalah sekitar 500 tahun, Syekh Bahauddin wafat pada tahun 1389 Masehi, sedangkan Muhammad Ali pada tahun 1892 Masehi, dan jalur keguruan seperti ini sangat sering terjadi dalam sejarah pada Sufi.
Adapun jalur seperti di atas dalam sejarah keguruan para sufi pernah terjadi pada Syekh Abdul Karim Al-Jili dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau kisahkan dalam kisahnya Al-Insan Al-Kamil fi Marifati Awa Akhiri Wal Awalihi dijelaskan, suatu ketika saya pernah bertemu dengan dia dalam bentuk persis seperti Syekh saya Syarafuddin Ismail Al-Jabarti, tetapi saya tidak mengetahui bahwa dia itu sebenarnya adalah Nabi Muhammad, karena setahu saya bahwa beliau itu adalah Syekh. Ini adalah suatu penglihatan yang saya dapati di Zabit Yaman pada tahun 796 Hijriah, 1393 Masehi. Maka hakikat yang ada dalam peristiwa itu adalah bahwa Nabi Muhammad mempunyai kekuatan menampilkan diri dalam setiap bentuk. Haji Muhammad Ali Batu sang guru suci, pemersatu umat dan pahlawan pada Perang Lombok itu wafat pada tanggal 15 Maulid 1310 Hijriah, atau bertepatan tanggal 7 Oktober tahun 1892 dalam suatu pertempuran yang menyebabkan beliau mendapatkan gelar Muhammad Ali Batu, atau Ilang Sabil, yang artinya mati syahid dan dimakamkan di desa Sakra Lombok Timur.